Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tadi tuh udah warahmatullahi nunggu di Google Meet, kamu nggak masuk-masuk. Kenapa? Kan Masih ada kalkulus tadi, Bu. Ikut kelas oh, kalkulus. kamu ikut di kelasnya Bumi ke satunya ya? Ya, oke, baik teman-teman. Mohon maaf. Yang hari ini presentasi sudah ready? Yang presentasi? Insya Allah, Bu, siap. Oke. Bisa dimulai ya. Yang bawa laptop hari ini siapa nih? Saya, Bu. Baik ya, Wika punya keputusan pos. Ada lagi? Silakan kameranya dibuka dulu. Semuanya. Absen dulu ya. Biar Kameranya kok bisa sih? Jadi kalau Google Meet itu bisa beberapa meeting sekaligus saja nih. Jadi kamu jangan bingung gitu. Kalau kamu udah selesai di sana, ya kita tuh saja nih sama mulai di sini. Bu Mega tuh biasanya ini satu waktu gitu bisa 8 kelas sekaligus. Jadi gue mulang neng kono, baru aku pindah ke sini ya kayak gitu caranya. Jadi semua bisa teratasi. Gitu ya Septiani, besok lagi nggak usah panik. Kamu begitu udah selesai di sana langsung ke sini aja. Mana Septiani? Hilang. Hadir, Bu. Oh ya deh. Jadi nggak usah bingung ya. Kalau kamu pakai laptop, kamu bisa tab baru gitu caranya. Lah aku kira kalian pada belum masuk gitu karena masih sepi. Kalau pakai HP memang hanya satu bisanya, tapi kalau kamu pakai laptop di new tab gitu bisa. Ya, ben canggih sekali-sekali. Ku caranya membelah diri tuh gitu Septiani. Bu Mega breakout room itu bisa 8, 6 gitu biasa. Jadi ini Bu Mega berikan sampai segini terus uripe. Sak ya. Aduh, kesel aku. Oke, yang presentasi kelompok berapa? 3, 4 apa 1, 2 ya? Kelompok 1-2, Bu. Oh 1, 2, oke. Dua. Bisa langsung dimulai, saya serahkan ke PC. PC-nya siapa? Saya, Bu. Ilma, Oke, Bu. Ilma. Ilma bisa langsung mulai. Nanti kamu pimpin kelompok 1, lanjut kelompok 2, habis itu tanya jawab. Tanya jawab jangan lupa sebutkan nama NPM supaya nanti terrecord. Kemudian diskusi biasa silahkan dijawab. Kalau misalnya kelompok tersebut tidak bisa menjawab, boleh dijawab oleh kelompok yang lain. Nah, supaya ada diskusi gitu ya. Nanti poinnya yang mendapat ya yang tanya dan yang membantu menjawab gitu. Yang kelompok 1 dan kelompok 2 ini tidak dapat poin ya hari ini ya. Jadi berikan kesempatan ke teman-teman yang lain. Berikutnya juga sama seperti itu. Yang presentasi berarti tidak dapat poin, yang melakukan diskusi berarti nanti dapat poin. Terus nanti terakhir closing artinya nanti ada summary gitu ya dari kelompok 1 sama kelompok 2 masing-masing kasih summary terus selesai. Bu Mega nyimak, waktu saya sepenuhnya serahkan ke Ilma untuk memimpin. Ilma, are you there? Iya, Bu. Ya. Oh, beli kuota dulu. Oke. Fadil lucu banget sih astronotnya. Bisa gitu ya? Emang ada itunya ya, Fadil ya?
Ada Iya Bu, bisa Bu, ada efek visualnya Bu. toh, coba mana sih? Mana toh kok yang nggak ada. Ada Bu di titik 3, terus ada efek visual di situ. Oh ya, Opsi lainnya, terapkan efek visual. Ini adanya nih kayak gini. Di bawah Bu, di scroll ke bawah. Bukan ya? Mana sih? Scroll bawah lagi Bu, biasanya paling bawah Bu. Paling bawah. Ini cuma background. Entahlah. Oke. Ya, di Jepang nih. Nggak ada Pak Fadil. Ada Bu di bawah Bu. Apa Ayo Rivi, ikutan Rivi. apa Chromeku yang ini ya? Chromeku yang jadul apa? Kali. Ini tok. Habis. Permisi Bu. Ya, silahkan. Silahkan Widya. Ini kameranya masih masalah, bentar Bu. Ya. Apply visual effect. Yes. Jadi saya tuh hari-hari menghabiskan waktu di ruangan ini. Ngajar dari pagi sampai sore. Malam, Deng. Kamu tuh kuliah kayak tadi tuh mudeng nggak sih? Apa tetap enak offline? Enak offline, Bu. Offline Bu. Offline Bu, Offline Bu. Ya. Offline. Oke, baik. Tapi kan nggak ini banget kan? Maksudnya absurd apa nggak jelas gitu? Mending apa enggak? Atau sama aja? Sama aja Bu. Panas. Sake untuk. Nanti ngebut ya berarti ya di sini ya. Ngebut presentasi kelompok 1, 2. Ini tuh misalnya kamu belum selesai, aku tuh masih bisa ngajar di kelas satunya lagi gitu. Iki iso. Jadi pakai new tab gitu, nanti yang kelas berikutnya yang jam 4 itu aku bisa udah mulai lagi gitu loh. Nek Zoom nggak bisa. Zoom itu satu waktu satu. Harus selesai dulu baru bisa mulai lagi. Kalau Google Meet bisa. Makanya kalau jadwalnya Bu Mega itu apa mirip-mirip gitu ya. Habis ini apa, habis ini apa, habis ini apa gitu tuh. Aku lebih suka pakai Google Meet. Ngono ceritane. Widya ini. Oke. Ini tuh bisa di full screen nggak Widya? Bentar Bu. Wih, ini nih.
Udah belum, Bu? Oke, sudah. Ini kamu pakai Mozilla ya. Nih apa Google kayak gini tuh sebetulnya lebih enak kalau kamu share screen-nya itu masukkan ke Google Slide dulu, ke Google Drive ya. Google Drive terus nanti tampilannya tuh bisa bagus. Tapi ya nggak apa-apa kalau sementara kamu pakai kayak gini boleh. Mau gimana, Widya? Gini aja. Oke, silahkan. Pakai itu. Kayak ini. Iki bisa misalnya itu yang kanan atas ada panah kecil tuh. Panah kecilnya ditutup bisa nggak? Nanti juga bisa gede. Masih. Kanan agak bawahnya share. Share. Mana? Bisa full screen kan, Bu? Apa? Tekan yang samping zoom, tombol samping zoom. Yang gambar mangkok itu loh, gambar negatif sama positif tuh. Mana sih? Yang gambar komputer itu loh, Bu. Monitor itu Nah, langsung full screen. kiri ada gambar. Nah. Yeay, bisa. Nah, yeay. Itu maksudnya. Oke. Nggak ngerti. Mulai ini, Bu. Iya, udah silahkan. Ilma dulu toh yo, Ilma. Take over. Ya, Bu. Please. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilma ben moderatore. Oh, Widya, baiknya kamu kameranya dinyalain, yang presentasi dinyalakan, biar nilainya maksimal ya. kameranya masih ada masalah ini, Bu, nggak bisa dibuka. Oh, ya wis nggo HP po? Pakai laptop. Oh. Maksudnya wajahnya pakai HP gitu. Oh, Seorang masuk di HP juga gitu. tapi HP-nya nggak usah pakai volume, nggak usah pakai suara, suaranya lewat laptop aja, hanya kameranya aja. Jadi 2 device nggak apa-apa. Oh iya, bentar, Bu. Ilma gambleh-gambleh dikit, kasih komentar, assalamualaikum gitu, kita apa gitu. Ini langsung dimulai aja ya, Bu. Iya, Ilma, lo mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Hari ini kita akan melakukan presentasi. Yang presentasi pertama yaitu kelompok 1. Sekarang nunggu kelompok satunya dulu karena ada gangguan kamera. Terima kasih. Ya, udah bisa mulai ya. HP-nya saya mute aja supaya nggak feedback. Oke, bisa nggak di mute? Ya bisa. Lanjut, silahkan Widya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang dasar kewirausahaan. Pertama yaitu pengertian kewirausahaan yang biasa disebut entrepreneurship. Kewirausahaan adalah proses kewirausahaan atau human proses yang berkaitan dengan kreativitas dan inovasi dalam memahami peluang, mengorganisasi sumber-sumber, mengelola sehingga peluang itu terwujud menjadi suatu usaha yang mampu menghasilkan laba atau nilai untuk jangka waktu yang lama. Definisi tersebut menitik beratkan kepada aspek kreativitas dan inovasi, karena dengan sifat kreativitas dan inovatif seseorang dapat menemukan peluang. Kreativitas itu sendiri yaitu kemampuan untuk membuat kombinasi atau hubungan baru antar unsur data variabel yang sudah ada sebelumnya. Adapun ciri-ciri orang yang kreatif yaitu 1. Mandiri. Yang kedua, terbuka terhadap yang baru. Ketiga, itu percaya diri. Yang keempat, berani mengambil resiko. Kelima, melihat sesuatu dengan tidak biasa. 6. Memiliki rasa ingin tahu yang besar. Ketujuh, dapat menerima perbedaan.
Yang kedelapan, objektif dalam berpikir dan bertindak. Dan adapun contoh kreativitas itu sendiri, yaitu ada kreativitas ide, kreativitas material, kreativitas spontan, kreativitas kejadian, kreativitas organisasi, kreativitas hubungan, dan kreativitas dari hati. Kegiatan yang bersifat kewirausahaan itu misalnya 1. Menghasilkan produk baru dengan cara yang baru pula. Yang kedua, menemukan peluang pasar baru dengan menghasilkan produk yang baru pula. Yang ketiga, mengkombinasikan faktor-faktor produksi dengan cara yang baru. Keempat, mendukung budaya yang mendorong eksperimen yang kreatif. Yang kelima, mendorong perilaku eksperimen dan lain-lain. Terdapat beberapa karakteristik dalam pola dasar kewirausahaan. Antara lain yaitu ada sikap mental, kepemimpinan, tata laksana, dan juga keterampilan. Dan kelompok kewirausahaan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, intrapreneur, yaitu wirausaha yang menekankan pengembangan sumber daya, dana, dan informasi dari dalam perusahaan. Misalnya yaitu untuk memanfaatkan suatu peluang bisnis, beberapa karyawan membentuk unit bisnis strategik yang otonom namun masih tetap dalam satu kesatuan perusahaan induk. Yang kedua, ultrapreneur, yaitu wirausaha yang pandai dalam melakukan strategi alliance dan outsourcing strategi yang tepat tanpa menghilangkan kreativitas dan kepercayaan diri itu sendiri. Adapun strategic alliance, yaitu persekutuan yang terdiri dari 2 atau lebih perusahaan yang melaksanakan suatu proyek tertentu. Sedangkan outsourcing strategi yaitu strategi perusahaan untuk menyerahkan usaha atau bisa disebut dalam bentuk jalinan kerjasama yang dilaksanakan di luar usaha utama kepada perusahaan lain yang lebih kompeten. Dan benchmarking yaitu proses memperbandingkan produk, pelayanan, atau praktek bisnis berkesinambungan terhadap pesaing utama atau perusahaan yang dianggap panutan dalam bidang usahanya. Yang ketiga, ecopreneur, yaitu wirausaha yang peduli dengan masalah lingkungan atau kelestarian lingkungan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Zulfikar Alang Setiawan. Manfaat mempelajari kewirausahaan adalah sebagai berikut. Mempelajari pengetahuan dan praktek kewirausahaan mempunyai beberapa manfaat. Manfaat tersebut akan memberikan kita pilihan karir untuk berperan menjadi 1. Wirausahawan, 2. Wira manajer, 3. Wira karyawan, 4. Ultra manajer, dan 5. Pendidik atau pemikir. Pengertian wirausaha. Wirausaha merupakan pelaku kewirausahaan, yaitu orang yang memiliki kreativitas dan inovatif sehingga mampu menggali dan menemukan peluang dan mewujudkan menjadi usaha yang menghasilkan nilai atau laba. Sementara itu, menurut Thomas W. Zimmer, Norman M. Scherberg, dan Doug Wilson,
2008, wirausahawan adalah seorang yang menciptakan sesuatu bisnis baru dengan mengambil resiko untuk mendapatkan keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang dan sumber-sumber daya yang diperlukan sehingga dapat dimanfaatkan. Kegiatan menemukan sampai mewujudkan peluang menjadi usaha yang menghasilkan disebut proses kewirausahaan. Kegiatan wirausaha adalah menciptakan barang jasa baru, proses produksi baru, organisasi, manajemen baru, bahan baku baru, pasar baru. Hasil-hasil dari kegiatan-kegiatan wirausaha tersebut menciptakan nilai atau kemampuan labaan bagi perusahaan. Kemampu labaan menciptakan nilai tersebut karena seorang wirausaha memiliki sifat-sifat kreatif dan inovatif. Karakteristik wirausaha. 1. Memiliki hasrat untuk bertanggung jawab. 2. Mengambil resiko. 3. Percaya diri. 4. Hasrat untuk mengetahui umpan balik secepatnya. 5. Energik. 6. Orientasi masa depan. 7. Keterampilan berorganisasi. 8. Menilai prestasi lebih tinggi daripada uang. Aspek utama menjadi seorang wirausaha. Proses penciptaan hal baru. 1. Proses penciptaan hal baru. 2. Memerlukan pengorbanan waktu dan tenaga. 3. Melibatkan imbalan menjadi wirausaha. 4. Melakukan pengambilan resiko. Menumbuhkan jiwa wirausaha. 1. Komitmen pribadi. 2. Lingkungan dan pergaulan yang kondusif. 3. Keadaan terpaksa. 4. Proses berkelanjutan. Menumbuhkan mental wirausaha. 1. Melalui komitmen pribadi. Jiwa wirausaha ditandai dengan adanya komitmen pribadi untuk dapat mandiri, mencapai sesuatu yang diinginkan, menghindari ketergantungan pada orang lain, agar lebih produktif dan memaksimalkan potensi diri. Anda dapat memprogram ulang diri untuk sukses melalui deklarasi tertulis bahwa pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan Anda akan selalu diperbaiki ke arah yang lebih baik. Buat satu deklarasi setiap selama 1 bulan. 2. Melalui lingkungan dan pergaulan yang kondusif. Dorongan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha dapat berasal dari lingkungan pergaulan, teman, famili, sahabat, karena mereka yang berdiskusi dengan ide wirausaha, masalah yang dihadapi, dan cara-cara mengatasinya, sehingga mempunyai semangat, kemampuan, dan pikiran untuk menaklukkan cara berpikir lambat dan malas. 3. Melalui pendidikan, pelatihan. Keberanian untuk membentuk jiwa wirausaha didorong oleh guru atau dosen sekolah atau lembaga pelatihan. Mereka memberikan mata pelajaran kewirausahaan yang praktis dan menarik sehingga membangkitkan minat siswa untuk berwirausaha. 4. Karena keadaan terpaksa. Banyak orang yang sukses karena dipaksa oleh keadaan. Mungkin pada awalnya tujuannya hanya untuk memenuhi kebutuhan, tetapi karena usahanya yang keras
tidak gampang menyerah dan berputus asa, sehingga akhirnya menjadi wirausaha yang sukses. 5. Melalui proses berkelanjutan. Belajar, berlatih, bertindak, dan sukses berkelanjutan. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Alawi. Kayaknya si Alawi belum masuk ya. Bisa dilanjutkan sama yang lain nggak? Bisa. Adapun bentuk kegiatan wirausaha yaitu bisa dikelola sendiri, bisa dikelola orang lain. Dikelola sendiri dalam artian adalah pengusaha memiliki modal uang dan kemampuan langsung terjun mengelola usahanya. Sedangkan dikelola orang lain, yaitu pengusaha cukup menyetor sejumlah uang dan pengelolaan usahanya diserahkan kepada pihak lain. Cara berwirausaha yaitu, wirausaha dapat dijalankan seorang atau sekelompok orang. Jenis usaha yang dijalankan juga dapat bersifat komersial dan sosial atau kedua-duanya. Selain itu, memiliki modal sekaligus menjadi pengelola. Menyetor modal dan pengelolaan ditangani oleh pihak mitra. Juga dalam bentuk saham sebagai bukti kepemilikan. Adapun ciri wirausaha yang berhasil yaitu 1. Memiliki visi dan tujuan yang jelas. 2. Inisiatif dan selalu proaktif. Yang ketiga, berorientasi pada prestasi. Keempat, berani mengambil resiko. 5. Kerja keras. Keenam, bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dijalankan. 7. Komitmen pada berbagai pihak. Yang kedelapan, mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak. Ada 3 jenis wirausaha menurut Insinyur Ciputra. Yang pertama, necessity entrepreneur, yaitu menjadi wirausaha karena terpaksa dan desakan kebutuhan hidup. Yang kedua, replikatif entrepreneur, yang cenderung meniru-niru bisnis yang sedang ngetren, sehingga rawan terhadap persaingan dan kejatuhan. Yang ketiga, inovatif entrepreneur, wirausaha inovatif yang terus berpikir kreatif dalam melihat peluang dan meningkatkannya. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan yang mau tanya bisa langsung raise hand atau langsung on mic aja. Silakan Mas Adi bisa langsung dipaparkan pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Adib dengan NPM 226 tidak percaya. Itu saja.
Adi bisa diulang kembali nggak pertanyaannya? Oke, baik. Saya ulang lagi pertanyaannya. Bagaimana cara menghilangkan rasa tidak percayaan diri dalam memulai suatu usaha atau dalam memulai berwirausaha? Seperti itu. Lanjut, silakan Teddy Firmansyah. Oke, baik. Langsung saja ya. Pada PPT tadi dijelaskan bahwa untuk menjadi atau memulai wirausahawan kita harus berpikir kreatif. Begitupun dalam menentukan ide usaha. Nah, pertanyaannya bagaimana tips atau cara yang tepat agar seseorang dapat menentukan ide usaha yang potensi suksesnya bisa dikatakan tinggi. Itu saja. Terima kasih. Langsung tanya jawab ya. Nanti kalau langsung tanya jawab, waktunya habis. Nanti kasihan kelompok 2. Maksudnya Bu Mega tadi kelompok 1 lanjut kelompok 2 baru tanya jawab gitu, Ilma. Oh iya Bu, berarti ini yang tanya jawab ditunda dulu ya Bu? Ditunda dulu ya, nanti tanya lagi ya, supaya bisa bagi 2 pertanyaan yang untuk kelompok 1, ada yang pertanyaan untuk kelompok 2, jangan sampai timpang gitu maksudnya Bu Mega. Kan kalau dihabiskan di kelompok 1, nanti kelompok 2 enggak ada yang tanya karena kehabisan waktu kan kasihan. Benar ya? Setuju ya? Iya ya, nggak apa-apa ya. Sorry ya. Oke, boleh lanjut ke Ilma. Oke teman-teman, sekarang lanjut yang kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2 bisa langsung presentasi. Sebentar. Iki servis kan piye ya? Mohon maaf apakah sudah terlihat? Mohon maaf apakah sudah terlihat? Mohon maaf apakah Belum.
Mohon maaf, apakah sudah terlihat? Mohon maaf, apakah sudah terlihat? Mohon maaf, Sudah apakah sudah 3 kali. 3 kali? 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang peluang dan potensi berwirausaha. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rifki Ardiansyah dengan NPM 22670134. Kemudian saya bersama kedua teman saya, Krisna Yuda dan Nur Muhammad Kevin. Langsung saja kita masuk pada materi. Peluang dan potensi berwirausaha. Peluang bisnis dengan memanfaatkan opportunity. What's the meaning of opportunity? Apa yang kalian ketahui tentang opportunity? Apakah artinya itu? Untuk menjadi wirausaha sukses, seseorang harus mampu untuk membaca peluang. Nah, peluang sendiri adalah sebuah ide, inspirasi, atau kesempatan yang muncul untuk dimanfaatkan bagi kepentingan seseorang dalam kehidupan sehari-hari dalam bisnis. Memanfaatkan beberapa kesempatan yang muncul dari sebuah kejadian atau momen. Dari manakah peluang usaha bisa didapat? Ada banyak sumber dari peluang usaha. Ada yang dari faktor internal ataupun diri sendiri, ada yang dari lingkungan, perubahan yang terjadi, informasi-informasi, gagasan orang lain, kemudian konsumen. Untuk diri sendiri ada dibagi menjadi 3, yaitu hobi, keahlian, latar belakang pendidikan. Untuk hobi sendiri, misal kalian hobi mancing, kalian bisa memulai usaha jualan pancing ataupun hal lain-lain yang berkaitan dengan pancing. Karena hobi kalian kan pasti membuat kalian mempunyai koneksi dengan orang-orang yang sama hobinya. Kemudian keahlian. Apa sih keahlian kita? Nah, itu bisa menjadi pertimbangan untuk memunculkan suatu ide wirausaha. Kemudian latar belakang pendidikan. Latar belakang pendidikan juga berpengaruh terhadap pola pikir kita, berpengaruh terhadap peluang yang bisa kita ambil. Kemudian ada sumber peluang usaha lingkungan. Usaha orang tua, misal orang tua kita memiliki usaha jualan keripik, kita bisa memajukan jualan keripik kita, misal kita jual secara online, atau misal kita tawarkan kepada teman-teman di sekitar kita untuk memunculkan suatu image atau merek lah, branding. Kemudian lingkungan sekitar tempat tinggal. Kemudian ada juga kebiasaan. Untuk perubahan, ada perubahan global, perubahan lingkungan, perubahan peraturan pemerintah, perubahan gaya hidup, perubahan tingkat informasi. Kemudian ada konsumen. Keluhan-keluhan dari konsumen. Misal ada konsumen yang menginginkan suatu produk, tetapi produk itu dijual dengan harga yang mahal, kita bisa mensiasatinya dengan produk-produk buatan dalam negeri yang murah dan kualitasnya tidak kalah dengan produk-produk luar. Kemudian ada saran-saran dari konsumen, permintaan khusus dari konsumen dan calon konsumen, atau seperti misal pre-order gitu, angan-angan yang diimpikan oleh konsumen tentang produk atau jasa tertentu. Jadi suatu produk bisa di-custom. Harapan dari konsumen pada suatu produk atau jasa. Kemudian
Sumber peluang usaha yang terakhir adalah dari informasi yang diperoleh. Informasi mengenai produk baru yang sedang tren tetapi tidak ada di daerah kita. Informasi mengenai kebutuhan pokok yang harganya lebih mahal daripada di tempat lain untuk produk yang sama. Ini juga dapat menjadi sebuah peluang karena ada selisih harga. Informasi tentang kebutuhan produk tertentu dan kita tahu di mana produk itu ada atau diproduksi. Kemudian materi selanjutnya alat analisis perencanaan strategis atau yang biasa kita sebut analisis SWOT akan dijelaskan oleh teman kita Nur Muhammad Kevin. Oke. Alat analisis perencanaan strategis. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, strengths, kelemahan, weakness, peluangan, opportunities, dan ancaman threats dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Analisis SWOT terdiri dari 4 faktor, yaitu strength, kekuatan, merupakan kondisi kekuatan yang terdapat dalam organisasi, proyek, atau konsep bisnis yang ada. Kekuatan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi, proyek, atau konsep bisnis itu sendiri. Weakness, kelemahan, merupakan kondisi kelemahan yang terdapat dalam organisasi, proyek, atau konsep bisnis yang ada. Kelemahan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi, proyek, atau konsep bisnis itu sendiri. Opportunities, peluang, merupakan kondisi peluang berkembang di masa datang yang terjadi. Kondisi yang terjadi merupakan peluang dari luar organisasi, proyek, atau konsep bisnis itu sendiri. Misalnya kompetitor, kebijakan pemerintah, kondisi lingkungan sekitar. Threats, ancaman, merupakan kondisi yang mengancam dari luar. Ancaman ini dapat mengganggu organisasi, proyek, atau konsep bisnis itu sendiri. Untuk ini tabel-tabel dari beberapa faktor. Ada 2 faktor, faktor internal dan eksternal. Untuk faktor internal, strength, kekuatan, weakness, kelemahan. Untuk faktor eksternal, opportunities, dan threats. Untuk strategi SO atau strength opportunities, memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Inilah yang kami bahasakan strategi agresif positif. Strategi weakness opportunity, strategi yang ditetapkan berdasarkan pemanfaatkan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Strategi strength threat, strategi yang ditetapkan berdasarkan kekuatan yang dimiliki organisasi untuk mengatasi ancaman. Strategi threat weakness, strategi yang ditetapkan berdasarkan kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Oke, untuk pasar bisa dilanjutkan Krisna Yuda. Pasar, tempat pertemuan antara penjual dan pembeli, tempat, wilayah, daerah, area yang mengandung kekuatan permintaan dan penawaran yang saling bertemu dan membentuk harga. Pasar merupakan orang-orang yang mempunyai keinginan untuk uang untuk berbelanja dan kemauan untuk membelanjakan. Stanton dalam Fuad 2009 sampai 120. Faktor yang menunjang terjadinya pasar, keinginan daya beli dan tingkah laku dalam pembelian. Identifikasi pasar karena jumlah penduduk yang demikian banyak dan sifatnya
heterogen, maka diperlukan identifikasi pasar bagi pelaku bisnis. Tujuan identifikasi pasar. 1. Menentukan pasar apa yang sedang atau akan dilayaninya. 2. Menentukan di mana lokasi tempat tinggal dari orang atau organisasi yang membutuhkan produk yang dipasarkan. Ketiga, seberapa luas jumlah potensi pasar serta estimasi pasar dapat dilayaninya. Next. Menentukan sifat-sifat dan karakteristik dari pasar tersebut. Segmentasi. Segmentasi adalah kegiatan membagi-bagi pasar yang bersifat heterogen ke dalam satuan-satuan pasar yang bersifat homogen atau proses membagi pasar ke dalam segmen-segmen pelanggan potensial dengan kesamaan karakteristik yang menunjukkan adanya kesamaan perilaku pembeli. Variabel segmentasi. 1. Segmentasi demografi. Kedua, tahap siklus kehidupan dan usia. Ketiga, segmentasi berdasarkan jenis kelamin. Keempat, segmentasi berdasarkan variabel pendidikan dan pekerjaan. Kelima, segmentasi psikografis. Next. Keenam, segmentasi perilaku. Segmentasi demografis merinci konsumen berdasarkan usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, pekerjaan, jumlah anggota keluarga, dan tingkat sosial. Tahap siklus kehidupan dan usia. Pendekatan yang didasari usia, contoh vitamin untuk anak usia 4 tahun sampai 12 tahun dibuat formula yang dapat dikunyah atau Fitcom. Berdasarkan jenis kelamin. 1. Diterapkan untuk produk pakaian, model potongan rambut, kosmetik, serta majalah. 2. Contoh Rexona untuk wanita dan laki-laki. Berdasarkan variabel pendidikan dan pekerjaan. Pendidikan tinggi akan terjadi perubahan dalam alternatif produk. Psikografis. 1. Berdasarkan tingkat sosial, gaya hidup, ciri kepribadian, rokok, kosmetik. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang mau bertanya? Oke, karena kelompok 2 udah selesai presentasi, silakan yang mau tanya kelompok 2. Oh, untuk Septiani Eka bisa di pertanyaannya. Sudah bisa dimulai pertanyaanku. Pertanyaan saya untuk kelompok 2. Kan berwirausaha kan juga bisa dilakukan oleh semua orang termasuk seorang mahasiswa. Nah, bagaimana cara kita sebagai mahasiswa untuk menangkap peluang usaha yang berbeda dari yang lain sehingga usahanya bisa berkembang? Sekian, terima kasih. Oke, untuk pertanyaan bisa kita tampung dulu ya. Baik. Siap. Sambil dinyalakan kameranya, kita tadi belum foto ya, supaya ada absennya. Silahkan dibuka dulu kameranya yang memungkinkan. Sambil kelompok 1, kelompok 2 memikirkan jawaban-jawaban.
Lucy, Feldi udah. Anas, Zulfikar, Nur Muhammad, siapa lagi? Stu. Ini. Oke, Bu Mega hitung ya. Di hitungan ketiga silahkan boleh pakai jempol, pakai gini, pakai cinta, pakai semangat, boleh. Siap? 1, 2, 3. Restu gila cuman jempolnya aja, mukanya nggak kelihatan. Rizka mana Rizka? Mukanya nggak kelihatan. Turunin dikit Rizka. Ketok emang pintumu tok mburi. Ya, malah mumpet saiki. Fadil. Dah. Wes ya. Tak hitung. 1, restu gila. 1, 2, 3. 3. Oke, terima kasih. Lanjut ya. Makasih. Nanti saya kirim. Tutup lagi nggak apa-apa kameranya. Apakah ada yang mau bertanya lagi buat kelompok 1 ataupun kelompok 2? Silahkan. Saya mau bertanya untuk kelompok 2. Tadi kan membicarakan tentang peluang. Pertanyaannya adalah bagaimana kita tahu kapan peluang itu datang? Secara pasti ya. Begitu. Oke, untuk pertanyaan Mas Anas bisa saya tampung. Baik, terima kasih. Silakan Puji Ratnasari bisa disampaikan pertanyaannya. Saya ingin bertanya untuk kelompok 1. Kan cara berwirausaha kan ada jenis usaha yang dijalankan dapat bersifat komersial dan sosial atau kedua-duanya. Nah, tolong bisa berikan contoh usaha yang bersifat komersial itu bagaimana? Terima kasih. Silakan Randi, bisa dipaparkan pertanyaannya. Saya ingin bertanya untuk kelompok 2. Kan tadi kan dijelaskan proses membagi pasar ke dalam segmen-segmen pelanggan potensial. Itu yang dimaksud dengan proses membagi pasar ke dalam segmen-segmen pelanggan potensial itu seperti apa? Terima kasih. Oke, pertanyaannya ditutup ya karena kelompok 1 ataupun kelompok 2 sudah mendapat masing-masing 3 penanya. Silakan kelompok 1 ataupun kelompok 2 yang mau menjawab pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan kelompok 1. Tadi bilangnya bagaimana cara menghilangkan rasa ketidakpercaya diri dalam memulai usaha. Caranya, yang pertama buang rasa takut, kedua hilangkan perfeksionisme, ketiga mengubah mindset. Terima kasih.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Anas. Halo, cek. Anas? Iya. Ya. Pertanyaannya, bagaimana kita tahu peluang itu datang secara pasti? Kurang lebihnya pertanyaan begitu ya? Iya. Ya. Menurut saya sendiri, kapan kita tahu peluang itu datang dengan pasti? Yang pasti kita harus peka. Kita harus peka terhadap lingkungan, kemudian perubahan yang terjadi, informasi-informasi baru yang ada, kemudian apa yang kita butuhkan. Semisal seperti kita mahasiswa, apa sih yang sekiranya mahasiswa itu butuhkan? Misal kita mahasiswa kan, misal buat makalah kan harus ngeprint di luar. Nah, kita bisa mengambil kesempatan itu sebagai usaha. Kita beli printer mungkin, kemudian kita membuka jasa print, biar mereka yang ingin ngeprint tidak perlu keluar, tinggal WA saja. Kemudian kita harus lebih teliti dengan apa yang lingkungan butuhkan. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Baik, Mas Rifki, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Puji Ratnasari, yaitu contoh usaha yang bersifat komersial. Usaha yang bersifat komersial itu bagaimana? Komersial itu sendiri kan suatu yang memiliki nilai niaga atau jual beli yang tinggi. Kegiatan yang berkaitan erat dengan perdagangan dalam sebuah bisnis kecil maupun skala besar. Contohnya yaitu dalam usaha boga yang bersifat komersial, seperti restoran umum, restoran hotel, dan juga kafetaria. Sekian, terima kasih. Apa Widya yang kafetaria? Ya, yang komersil. Iya, Bu. Dalam usaha tata boga. Catering. Catering juga ya? Iya. Ya, lanjut. Krisna, bisa ditanya enggak? Saya mau menjawab pertanyaan Randy, Bu. Saya kelompok kelompok 2. Iya. Pertanyaan Randy, apa yang dimaksud proses membagi pasar ke dalam segmen pelanggan potensial? Segmentasi pasar adalah pembagian sebuah pasar menjadi suatu kelompok pembeli yang berbeda. Tujuannya untuk membentuk kelompok pasar yang homogen sehingga di dalam pasar tersebut dapat ditargetkan untuk memasarkan sebuah produk tertentu yang sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan karakteristik pembeli. Sudah. Krisna, kameranya kok nggak dinyalakan? Kenapa?
Lisna. Lah, mbok yang ngono wong presentasi kok umpetan lho. Hal kecil-kecil gini nanti mempengaruhi penilaian ya. Jadi namanya juga orang presentasi, orang ngajar. Harusnya ya kamu tampil maksimal, tampil all out gitu. Nggak ada malu-malu. Karena kita presentasi itu hanya sekali selama sekuliah sak semester. Sesuk nek bijine ora tak kei A, kamu komplain. Tapi kamu nggak serius, kan marai stres kok ini iki. Masih ada lagi? Oke, lanjut untuk menjawab pertanyaan. Ini dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan Septiani Eka. Bagaimana cara mahasiswa untuk menangkap peluang bisnis yang berbeda sehingga bisa berkembang? Pada dasarnya itu kreativitas dimainkan ya. Mencari ide bisnis, mahasiswa dapat itu mencari ide bisnis dan mengamati tren-tren kebutuhan pasar dan mengevaluasinya. Setelah itu membuat rencana bisnis. Maka dari itu mahasiswa harus dapat membuat rencana bisnis yang realistis dan dapat menyertakan detail produk apa yang dilayangkan atau ditawarkan kepada target pasar atau target kebutuhan masyarakat. Maka dari itu kita juga memanfaatkan sumber daya. Sumber daya itu bisa kita dapatkan yang di kampus seperti laboratorium atau inkubator bisnis atau lain-lainnya. Dan untuk akhir mahasiswa harus dapat mengambil resiko karena dengan berbisnis resiko itu biasanya sangat ada gitu ya kan. Resiko harus dipertimbangkan untuk membuat bisnis juga lebih berkembang dan pesat itu. Sekian. Terima kasih untuk pertanyaan Mbak Septiani Eka. Bisa dipahami? Bisa diterima, Mas. Makasih. Oh, ya, sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Teddy dari kelompok 1. Bagaimana tips agar seseorang dapat mendapat ide yang kreatif dalam usahanya? Tips yang pertama adalah lakukan riset produk dan bisnis. 2. Belajar dari kesuksesan bisnis lain. 3. Cobalah berpikir secara out of the box. 4. Sesuaikan dengan minat kalian. Sekian jawaban dari saya, bisa dipahami? Bisa, Mas, bisa. Terima kasih. Baik, Bu Mega, ini presentasi dan sesi tanya jawabnya udah selesai. Oke, terima kasih. Bisa langsung kesimpulan ya, kasih waktu untuk kesimpulan terus closing Ilma. Silahkan. Mohon maaf bertanya, Bu Mega, ini yang ngasih kesimpulan kelompok 1 dan kelompok 2 ya? Ya, kamu hanya moderator, kamu nggak ikut-ikut urusan kesimpulan. Ya, Bu Mega. Baik, terima kasih, Bu. Yuk, semakin cepat semakin bagus. Kelompok 1 segera. Lanjut kelompok 2. Ikan cepat, ikan gabus. Makin cepat, makin bagus. Yeah.
Bisa nggak kasih kesimpulan? Bisa, Bu. Nanti masih nyusun kata-kata. Permisi, Bu. Saya menyampaikan kesimpulan dari kelompok 1. Jadi kewirausahaan itu adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide yang inovatif, ide berjualan, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Jadi, tujuan kewirausahaan yaitu menumbuhkan jiwa yang tangguh, pantang menyerah, memiliki daya saing, kreatif, juga inovatif. Sekian, Bu. Terima kasih. Saya dari kelompok 2 akan menyampaikan kesimpulan dari pokok bahasan tadi. Untuk menjadi seorang wirausaha yang sukses, kita harus mampu untuk membangun sebuah peluang, mencari sebuah peluang dari diri kita internal dan dari eksternal. Selain itu, kita juga harus mengerti mekanisme analisis, strength, weakness, opportunity, dan threat, serta mengerti segmentasi pasar. Bagaimana barang itu dipasarkan, bagaimana. Seperti itu, kurang lebihnya. Sekian, Bu. Oke, iya, terima kasih. Kita berikan aplaus ya untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Terima kasih banyak. Boleh kameranya dibuka semuanya biar kelihatan yang presentasi itu siapa gitu. Kasih aplaus untuk send reaction itu ya. Ada tepuk tangan, ada ini, boleh langsung ya, oke. Gimana teman-teman, puas nggak dengan presentasi hari ini? Kelompok 1 dan kelompok 2 pastinya udah melek-melekan untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih. Jadi ini masih awal ya, kelompok 1 sama kelompok 2 itu beruntung. Kelompok 1, kelompok 2 itu masih dapat materi yang gampang gitu ya. Nanti mulai minggu depan sepertinya udah mulai susah gitu. Enggak ada yang perlu Bu Mega klarifikasi ya, karena semuanya udah jelas ya untuk yang merintis bisnis kewirausahaan yang dari awal itu seperti apa, terutama untuk mahasiswa itu yang no modal sama sekali, enggak tanpa modal sama sekali. Oke, jadi pesertanya kenapa sedikit ya di sini ya? Oh, ternyata gara-gara reaction Bu Mega saya nyalakan. Baik, karena sudah cukup presentasi hari ini, Widya, Rifki, Zulfikar, Krisna, kemudian Nur Muhammad. Nur Muhammad, manggilnya siapa nih? Kevin, Bu. Oh, Kevin. Nah, kok nganggo Nur Muhammad? Namanya siapa sih? Nur Muhammad Kevin.
Oh alah, ya soalnya yang di tampilannya Bu Mega yang beberapa karakter awal kan, maaf ya. Oh ya. Oke. Persiapan untuk minggu depan berarti tinggal kelompok 3 dan 4 ya. Mohon dipersiapkan sebaik-baiknya karena kelompok 1 dan 2 pun sudah maksimal memberikan yang terbaik ya Widya ya. Widya mas senyum-senyum. Saya nggak peduli, terserah kamu mau ke kampus, mau di rumah, yang penting wayai presentasi kamu ada di sini dan nyalakan kamera. Karena ini nanti rekamannya akan Bu Mega upload ke YouTube juga. Jadi ini sebagai dasar penilaian saya. Kalau ya sama lah seperti kalau Bu Mega pas ngajar, apakah nutupi wajah kan? Enggak kan. Jadi harusnya tidak ada masalah entah itu kegiatannya online maupun offline. Demikian yang Bu Mega bisa sampaikan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat berbuka puasa. Ngabuburit dulu ya, tapi ini belum soalnya. Silahkan ngabuburit, silahkan berbuka puasa bersama keluarga tercinta. Ojo sampai ono sing nangis meratapi kehidupan di kos-kosan sendiri ya. Kalau masih kalau masih di kos boleh pergi sama temennya ya, jangan buka puasa sendiri sakit. Oke, saya akhiri pertemuan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Iya. Makasih Bu. Bersama. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya, Rio.